Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Joganita, NPM 2022010112, Prodi S1 Keperawatan Universitas Ahmad Yani Yogyakarta semester 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus pada Nyonya Hilda di bangsal nawar nomor 2. Sebelumnya saya telah membaca catatan medis pasien dan telah menyiapkan alat. Sebelumnya saya mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, benar dengan Nona Hilda? Iya, benar. Saya cek gelangnya ya. Baik, benar. Perkenalkan, saya perawat Alvina yang bekerja dari jam 8 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan nervus. Apakah Anda bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, waktunya 20 menit. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Saya tutup samperan terlebih dahulu ya. Iya. Ya, pemeriksaan 1 yaitu nervus 1 alveolarius, yaitu untuk mengetes indera penciuman. Sebelumnya, saya cuci tangan terlebih dahulu. Adik, kita mulai tindakan ya. Apakah bisa dimulai, Dek? Bisa. Apakah adik sedang kondisi pilek? Tidak. Saya coba lihat kondisi hidungnya ya. Kemudian coba tutup hidung satu dengan satu tangan dan hembuskan. Kemudian sebelahnya. Baik, sekarang coba tutup matanya dulu ya. Kemudian tutup lubang hidungnya yang sebelah kiri. Silakan diidentifikasi bau yang saya berikan. Kopi. Tembakau. Teh. Baik, silahkan dibuka matanya. Pemeriksaan itu yang dilakukan tadi adalah pemeriksaan untuk pengecekan saraf untuk penciuman dan kita akan melakukan pada sisi yang sama. Selanjutnya, pemeriksaan yang kedua, optikulus, yang terdiri dari pemeriksaan visual dan juga pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan visual, kita harus berjarak 6 meter dari pasien. Baik, adik bisa menutup mata kirinya dengan telapak tangan. Tolong sebutkan jari yang saya angkat. Apakah adik mengerti? 3, 5, 2. Baik, sekarang gantian mata sebelah kanan ditutup. 2, 3, 5. Pemeriksaan lapang pandang yang dilakukan dengan menutup satu mata. Tolong ditutup satu mata kanan, buka mata yang sebelah kiri, lalu tatap tengah hidung saya sampai benda tersebut hilang atau sampai ke batas maksimal. Adik bisa melihat sekarang. Tutup mata sebelah kiri. Masih? Baik, sekarang ganti sebelahnya. Masih? Baik, sudah. Selanjutnya pemeriksaan nervus berikut yaitu nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Kita akan melakukan prosedurnya. Adik minta tolong mengikuti arah benda yang saya gerakan baik ke atas, bawah, kanan, dan kiri. Silahkan diikuti.
Baik, kita akan melakukan pemeriksaan pupil terhadap cahaya. Kita lakukan secara direct terlebih dahulu untuk melihat bagaimana meiosis daripada pupil. Baik, pupilnya mengecil, terkena cahaya, mata yang tidak terkena cahaya, dan kita mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut, apakah yang mengalami meiosis atau tidak ketika kita memberikan refleks cahaya. Kemudian kita akan memeriksa daya akomodasi dari pupil dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda. Baik, kita mulai ya, ikuti arahan benda tersebut. Selanjutnya pemeriksaan nervus kelima, yaitu trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi yang untuk otot-otot di pengunyahan. Di dalam nervus 5 kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan sensorik. Pemeriksaan motorik kita lakukan sebagai berikut. Tolong bisa merapatkan gigi dengan kencang. Kemudian kita juga melakukan palpasi di daerah mulculus positor, baik tanpa kontraksi, dan kita melakukan palpasi daerah temporalis, dan sini juga terdapat kontraksi otot Pemeriksaan nervus kelima, sensorik, meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah rangsangan yang diterima di area wajah berupa rangsangan halus ataupun rangsangan benda tajam. Adik minta tolong untuk ditutup matanya, kemudian tolong disebutkan halus atau tajam. Bisa mengerti? Iya. Halus. Tajam, halus, tajam. Kemudian coba buka mulutnya. Saya akan melakukan penekanan di daerah dagu. Kemudian saya akan memukulnya. Normal untuk pemeriksaan menutup mulut. Pada saat kita melakukan pengetukan pada jari kita, maka mulut akan mengatup atau menutup. Pemeriksaan berikut yaitu nervus facialis. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk sensorik dan juga motorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita mulai dengan meminta pasien untuk memejamkan mata. Tolong pejamkan mata dengan kuat. Saya akan coba membuka mata menandakan bahwa otot di kelopak pasien cukup kuat, dan minta pasien untuk membuka mata, kemudian untuk mengerutkan dahinya. Kita akan melihat apakah simetris atau tidak kanan dengan kiri. Kemudian kita akan memperhatikan juga lipatan mesiolatia. Jika simetris maka saraf fasiolisisnya bagus. Dan kita meminta pasien untuk mengerucutkan mulut, kemudian bersiul. Setelah itu kita minta pasien untuk menggembungkan pipi, dan saya coba untuk menekan. Itu adalah pemeriksaan ketujuh, bagian motorik. Baik, kita akan memeriksa bagian sensorik. Kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi rasa apa nanti yang akan dirasa di lidah. Ini ada 4 rasa. 4 rasa itu manis, pahit, asin, dan asam. Nanti saya akan meneteskan beberapa rasa. Tolong pada saat satu rasa itu udah menempel di lidah adik, bisa menunjukkan itu rasa yang mana sesuai dengan tulisannya. Saya akan meminta adik untuk menjulurkan lidah selama pemeriksaan. Selesai, bisa dimengerti ya. Adik bisa menjulurkan lidahnya agak panjang. Saya akan mencoba teteskan rasa.
Pemeriksaan nefus ketujuh motorik maupun sensorik sudah kita lakukan. Pemeriksaan berikutnya yaitu nervus ke-8 vestibulo-cochlearis, yaitu terdiri dari pemeriksaan pendengaran dan juga keseimbangan pada pasien. Pada pemeriksaan ini kita membutuhkan alat yaitu garbu tala. Ada 3 jenis pemeriksaan pendengaran yang akan kita lakukan ke pasien. Yang pertama adalah tes Sweater, tes Rain, dan tes wabah. Kita akan memulai untuk tes Sweater. Kita getarkan garbu tala, kemudian kita hentakkan garbu tala ke kartek dan kita meminta pasien mengidentifikasi apakah ada suara yang lebih keras di salah satu telinga. Normalnya tes Sweber antara telinga kanan dan kiri sama, sehingga ketika ada telinga yang lebih keras, maka itu menunjukkan terjadinya tuli konduksi untuk pemeriksaan. Selanjutnya yaitu tes Rain. Untuk mengetahui mana penghantar suara melalui tulang dan juga melalui udara, kita bisa menghentikan kembali kita tempatkan di tulang Mahredeus. Dengarkan sampai suaranya hilang. Apakah suaranya sudah menghilang? Sudah. Normalnya garbu tala akan menghilang sama antara pasien dan pemeriksa. Baik, selanjutnya pemeriksaan ketiga yaitu swabah. Ini untuk mengetahui suara melalui udara. Kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi apakah suara garbu tala masih terdengar, dan juga kepada pemeriksa secara bergantian terdengar. Dengar. Terdengar. 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 Tidak. Tidak. Pemeriksa selanjutnya yaitu nervus ke-9 dan 10, yaitu kalau Sperius dan Fakos. Pemeriksa ini kita lakukan dan 3 hal. Yang pertama refleks menelan, kemudian refleks afula, dan refleks untuk muntah. Terhadap pasien yang pertama kita akan melakukan refleks yaitu refleks menekan. Kita meminta pasien untuk minta tolong bisa diminum ya dek, sambil kita mengamati gerakan jakun pada leher pasien. Ada naik turun sehingga menunjukkan ada fungsi di nervus ini bekerja dengan membaik. Pemeriksaan kedua yaitu kita akan melihat letak fula dan pita suara pada pasien. Kita meminta pasien untuk membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A. Kita lihat afulanya ada di tengah. Baik, kemudian gerakan yang ketiga, kita akan refleks muntah pada pasien. Coba buka mulutnya, coba menyentuh bagian belakang. Pemeriksaan berikutnya adalah nervus yang ke-11, yaitu nervus accessorius. Kita akan melakukan pemeriksaan ini pada 2 muskulus, yaitu muskulus sternopredenius dan muskulus trapezius. Untuk muskulus sternopredenius kita minta pada pasien untuk menengok ke salah satu sisi dan kita coba untuk menahan arah dari dagu pasien tersebut. Adik sekarang bisa menengok ke sebelah kanan sambil kita mencoba mendorong. Kita melihat otot musculus sternopredenius akan ada kontraksi dan kita akan melakukan pada sisi yang
sebelahnya. Muskulus yang kedua yaitu trapesius. Kita akan melihat bagaimana kondisi dari bahu pasien. Normalnya bahu kanan dan kiri harusnya simetris, namun pada kondisi ini terjadinya paralesis, maka bahu akan jatuh ke salah satu sisi. Sisi yang kedua adalah kita meminta pada pasien untuk mengangkat dua bahu dan kita coba untuk menahannya. Tolong diangkat bahunya dan kita mencoba untuk menahan ke bawah dan bisa terlihat fungsi nervus ke-11 itu baik. Yang ke-12 kita lakukan pada bagian fungsi lidah tersebut. Pemeriksaan ada dua gerakan. Yang pertama kita meminta pasien untuk membuka mulut. Coba buka mulutnya, lidahnya tetap di dalam biasa. Kemudian kita lihat posisi dari lidah untuk kondisi normal. Lidah akan tetapi di tengah. Namun ketika terjadi paralisis lidah itu akan mengarah kepada kondisi yang sehat. Jadi misalnya ini mengalami paralisis yang sebelah kiri, maka lidah di bagian dalam itu akan mengarah ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, kita meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Lidahnya dijulurkan. Lidahnya akan memanjang. Kita lihat posisi yang untuk orang normal lidahnya tetap di tengah. Namun untuk kondisi paralisis berada di luar itu akan mengikuti posisi plesi. Jadi pada pasien yang mengalami plesi sebelah kiri, maka lidah yang dijulurkan ke depan akan jatuh ke sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya. Baik adik, saya sudah selesai melakukan tindakan sebagaimana keadaannya. Aman. Baik, sebelumnya saya tinggal, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, saya permisi terlebih dahulu ya. Selamat siang, semoga cepat sembuh.